Meskipun sebuah mobil biasanya sudah terdapat DVD atau head unit yang mana sudah pasti terdapat amplifier di dalamnya, namun amplifier tersebut yang bawaan dari DVD tersebut biasanya wattnya tidak terlalu besar ya bro, sehingga kita kadang-kadang ingin menambahkan power amplifier yang lebih besar secara terpisah. Sayangnya untuk ampli-ampli yang termasuk kategori besar, apalagi jika kita ingin merakitnya sendiri, di mana biasanya power tersebut mempergunakan trafo sebagai PSU utama, sehingga sebagian dari kita mungkin kebingungan nanti mau dicolok kemana listriknya. Jawabannya adalah harus pasang inverter, kan begitu ya? Iya bener, inverter. Tapi inverter ngomongin kok bingung ya. Inverter itu sendiri kalau setahu saya ada dua macam, yakni inverter DC to AC dan DC to DC. Entah kalau ada inverter model lain, saya kurang tahu bro, nggak hafal ya. Ada sebagian orang yang mempergunakan teknik seperti ini, dari aki disambung ke inverter AC, yang mana inverter ini bertugas mengubah tegangan DC aki yang sebesar 12 volt menjadi tegangan AC 220 volt seperti tegangan listrik rumah. Nah, setelah mempunyai tegangan listrik 220 volt ini, si pemilik mobil bisa nancepin peralatan elektronik apapun termasuk power amplifier. Nah, tentunya untuk pemasangan power amplifier rakitan pada kondisi seperti ini adalah kurang lebih begini. Cara seperti ini tidak sepenuhnya salah bro, bener malahan, tapi tidak praktis dan kurang efisien menurut saya. Podo karem bulet ceritane. Nah, perhatikan saja, dari voltase aki yang 12 volt kemudian dinaikkan menjadi 220 volt, kemudian masuk ke trafo, di mana trafo tersebut fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi tegangan lain yang lebih kecil sesuai dengan spesifikasinya. Nah, bulat kan? Untuk cara yang lebih praktis adalah gunakan saja inverter DC to DC seperti ini. Inverter ini fungsinya adalah merubah tegangan DC aki 12 volt menjadi tegangan DC simetris, yakni plus, minus, dan ground ya, seperti tegangan simetris untuk power amplifier bro. Tegangan simetris keluaran dari inverter ini bervariasi, ada yang 25 volt, 32, 42, dan seterusnya, sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada inverter tersebut. Dan dengan inverter DC to DC ini, maka Anda tidak perlu lagi menambahkan trafo untuk power amplifier Anda, karena inverter tadi sudah didesain khusus untuk konsumsi power amplifier. Baik, berikut diagram pemasangannya jika Anda mungkin merasa kesulitan dengan cara pemasangannya. Dari aki masuk ke input inverter. Output inverter yang outnya sudah berubah menjadi tegangan simetris, yakni ada tegangan plus, minus, dan ground, itu bisa kita langsung sambungkan ke rangkaian kit power amplifier. Jika seumpama pada kit power Anda seperti pada contoh di video ini terdapat dioda atau kiprok yang dari awal ditujukan untuk jalur pemasangan pada trafo, maka untuk pemasangan pada inverter ini bisa kita hiraukan saja fungsi dari kiprok tersebut dengan cara yakni menyambung tegangan out positif dari inverter itu langsung ke elko kaki positif, sedangkan untuk out negatif dari inverter disambungkan langsung ke bagian negatif kaki elko yang ada pada PSU kit amplifier, dan ground tetap disambung ke ground atau CT. Sudah, hanya seperti itu saja pemasangannya, sederhana kan ya. Seperti itu bro pemasangannya, dan perlu diketahui bahwa yang ada di video ini hanya saya tampilkan contoh power amplifier yang modelnya hanya berupa kit speaker aktif yang praktis dalam pemasangannya. Sedangkan untuk jenis-jenis power lain yang lain lagi modelnya, silakan Anda kreasikan sendiri apa yang cocok dan sesuai dengan selera Anda.
Intinya setelah Anda mempunyai inverter DC to DC seperti ini, selanjutnya cara pemasangan powernya sama saja dengan power yang biasa kita buat di rumah. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya pada PSU utama saja, dimana kalau untuk power rumah kita butuh trafo yang dicolok ke listrik PLN, sedangkan untuk di mobil kita butuh inverter DC to DC untuk dicolokkan ke aki. Bagi yang benar-benar awam dan belum bisa merakit power amplifier, silahkan cek video-video saya yang lain di channel ini karena sudah banyak tutorial yang saya sampaikan. Dan yang pasti tata cara seperti ini bukan hanya bisa diaplikasikan pada sistem audio power mobil, tapi juga bisa diaplikasikan ke sarana dan prasarana lain. Pokoknya yang sumber setrumnya nggawe aki bro, iso kabeh pokoknya. Gak sekedar power mobil, becak atau sepeda motor pun bisa kita buatkan seperti ini. Cuma ya hati-hati, jangan kalau becak atau motor powernya jangan gede-gede bro, nanti akinya tekor. Oke, sekian dulu ya bro, semoga bisa dipahami dan terima kasih.